Salam, merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Semoga sehat semua ya. Kurban Bayramunuz Mubarak olsun arkadaşlar. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita, salat kita, puasa kita, dan tentunya kurban-kurban kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan melanjutkan bahasan Dilbil Gizi yang kemarin sempat terpotong ya. Hari ini kita akan membahas sisanya. Yonelme Durumu itu sudah dibahas, dan sekarang kita masuk ke Uzaklashma Durmo, atau di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah ablative case. Ya, ablative case itu apa sih? Nah, ini teman-teman bisa mengingat dari kata dasarnya aja ya. Jadi kalau misalkan di dalam bahasa Turki itu yon itu berarti arah, mengarah, yonelme itu ya, kita pakai imbuhan ke kemarin. Sekarang Uzaklashma Durmo itu dari kata uzak itu artinya jauh, dan uzaklash itu artinya menjauh. Ya, living away. Jadi dia adalah sesuatu yang mengindikasikan sebuah benda atau sebuah objek bergerak menjauh, berpindah dari tempat asal ke tempat yang lain gitu. Atau di dalam bahasa Indonesia itu kita kenalnya ini nih. Dari, kalau di dalam bahasa Turki bahasa Inggris itu adalah from istilahnya ya. Kebayang ya? Ini mudah diaplikasikan. Ingat kata dasarnya ini uzak jauh, uzaklash itu menjauh, uzaklashma itu berarti imbuhan yang mengindikasikan sesuatu yang menjauh, bergerak pergi. Rumusnya apa? Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah dan atau den. Dan itu kalau dia vokal tebal, den itu digunakan kalau dia vokal tipis. Nah, ini juga ada penghususan kalau ada kata yang berakhir dengan huruf-huruf ini. Ingat ya, festek, cishop, c, hp, maka dia dannya dan dengan dennya akan berubah menjadi tan. Ya, jadi dia mengalami pelembutan yumushama gitu. Tan atau ten. Oke? Ya. Kita langsung masuk contoh aja supaya lebih mudah. Nih, di sini ada contoh örnek yang pertama, Taksim. Taksim itu nama salah satu tempat yang terkenal di Istanbul ya. Taksim'de otobüsten iniyorum. Masih ingat ya, otobus itu adalah otobus. Iniyorum itu dari kata inmek. Inmek itu artinya turun. Kalau turun tuh dari apa ke? Dari ya, karena kita lagi bahas dari semuanya. Jadi Taksim'de otobüsten iniyorum. Di Taksim saya turun dari otobus, dari bus, paham ya? Yang kedua, Aslı itu nama perempuan, nama orang di Turki. Aslı köpek itu artinya doggy, guguk, anjing ya. Aslı köpekten çok korkuyor. Korkuyor itu artinya takut, dari kata korkmak. Nah, kenapa kok takut anjing kok di Turki bahasanya dari sih pakainya? Ya, kalau di Turki istilahnya tuh gitu, untuk menggambarkan sesuatu perasaan. Itu digambarkannya pakai imbuhan dan atau den. Aslı köpek, aslinya kan köpek den, tapi karena kita mengalami penyelarasan atau pelembutan tadi, jadi köpekten. Aslı köpekten çok korkuyor. Aslı sangat takut sama anjing gitu ya. Nomor 3, Esra market. Market itu pasar. Esra nggak kelihatan ya, sorry. Pokoknya di sini deh. Nah, Esra marketten, bukan market den ya. Dia mengalami pelembutan karena akhirnya adalah fustek shop tadi. Esra marketten. Kebayangkan kalau pakai D, Esra market den. Susah kan? Mana bilang D-nya di Turki itu tipis? D. Nah, jadi Esra marketten geliyor. Esra datang. Gel itu gelmek ya. Esra datang dari pasar. Oke? Nomor 4, Cenk. Kenapa saya nggak tahu, di buku ini sering banget nemu orang namanya Cenk. Jeng, bukan Jeng ya. Cenk. Cenk işten, dari kerja. İşten çıkıyor. Çıkıyor, keluar dari kerjaan. Cenk işten çıkıyor. Di sini bukan resign ya maksudnya, tapi beres kerja gitu loh. Çıkmak, çıkış, keluar. Cenk işten çıkıyor, pulang kerja gitu maksudnya. Oke, nomor 5. Mustafa Ali'den borç istiyor. Nah, ini istilah baru nih, saya belum pernah terangkan. Borç istiyor itu dari di Turki dari istilah borç
istemek aslinya ya, borç istemek. Itu maksudnya berutang, pinjem uang ya. Jadi borç istemek itu pinjem uang gitu maksudnya ya. Mustafa mau pinjem uang dari Ali. Oke? Gitu ya. Misalnya Ben abladan borç istiyorum. Saya dari kakak saya pingin pinjem uang gitu ya. Itu contohnya, oke? Nah, kita langsung masuk latihan soal. Ini cuman sedikit ya, ada 5. Bismillah. Nih, aşağıdaki di bawah ini boşlukları, titik-titiknya atau bagian kosongnya uzaklaşma durumu eki ile. Nah, dengan ini ya, dengan ablatif case tadi, tamamlayalım. Kita kerjain, bereskan. Nomor 1, Begüm, ini nama orang. Begüm, romantik itu romantis. Filmler, tahu kan film-film romantis. Hoşlanıyor itu suka, seneng gitu ya. Hoşlanıyor kayak hoş geldin, nah seneng gitu ya, kesukaan. Kalau karena ini dia menyatakan perasaan, hoşlanıyor, jadi sama ya, konteksnya pakai dan atau den. Yang ini filmler apa, den, karena dia bukan spesial Vestekçi shop ya, filmler den. Begüm, romantik filmlerden hoşlanıyor. Nomor 2, annem, ibu saya, ibu. Ben yardım istiyor. Yardım istiyor, yardım itu pertolongan. Yardım istemek itu artinya minta tolong. Annem benden. Annem benden, dari saya yardım istiyor. Ibu perlu bantuan saya. Ibu pingin saya ngebantu beliau gitu ya. Nomor 3, banka. Banka itu bank. Banka, apa nih, vokal tebel ya. Banka dan para çekiyorum. Ambil uang itu para çekmek ya. Banka dan para çekiyorum. Nomor 4, Almanya. Almanya ada yang ingat nggak? Almanya itu Jerman. Almanya dan pakai apostrof tunggal karena ini nama tempat ya. Almanya dan geliyorum. Saya datang dari Jerman. Ne zaman, kapan? Okul, sekolah. Çıkıyorsun, keluar dari sekolah. Bukan DO, tapi kapan pulang dari sekolah gitu maksudnya. Ne zaman okuldan çıkıyorsun. Oke, sore nanti jam 5 misalnya. Gampang kan? Gampang. Dan, den, atau tan, atau ten ya. Bisa ya teman-teman. Nah, ini kita bereskan agak cepet ya yang ini. Ini kita cuman disuruh untuk mengisi dan memilah serta memilih mana yang benar. Terus kita tandai. Hangisi doğru, yang mana sih yang benar? Isyarat layelim. Ayo kita kasih tanda. Ini kan ada melise, Ingat kalau itu atau a itu ke ya. T itu berarti di. T atau D itu berarti di. Ten itu kita baru belajar. Ten atau den itu berarti dari atau from. Jadi di antara 3 jajaran ini kita tulis aja yang ini ke, garis miring, di, garis miring, dari. Jadi kita tinggal pilih aja ya. Gulay itu nama orang. Gulay, kitab veriyor. Ngasih kitab. Kalau ngasih kitab gimana? Berarti ke seseorang ya. Gulay Melise kitab veriyor. Berarti ini kita coret ya, yang betul adalah ini. Gulay Melise kitab veriyor. Nomor 2, polisi, sok. Nah, yang mana nih? Polisi duruyor. Duruyor itu berhenti ya, to stop. Kalau berhenti gimana? Sokak itu, ini kata dasarnya sokak. Sokak itu jalan ya. Kalau berhenti berarti ke, dari di ya. Berarti ini salah. Polis sokakta duruyor. Nomor 3, ben bu sabah geç çıkıyorum. Terlambat keluar. Yang mana? Kata dasarnya adalah rumah. Berarti yang mana yang tepat? Dari ya. Ben bu sabah den. Ini yang benar. Ini salah. Ben bu sabah den geç çıkıyorum. Saya pagi ini telat keluar dari rumah atau telat pergi dari rumah gitu ya. Nomor 4, yolcular itu traveler ya. Yolcular vapur itu artinya perahu. Kalau di Turki itu salah satu alat transportasi laut itu.
ya, vapor. Yolcular vapor iniyorlar, turun. Kalau turun yang mana? Ini ya, vapor dan dari iniyorlar. Nomor 5, tulay. Ini aneh-aneh ya namanya. Tulay ile aykut. Tulay dan aykut berjalan. Nih, yürüyorlar, berjalan. Berarti apa? Di, ya, berjalan di park. Nomor 6, oh, dia giriyor. Giriyor itu artinya masuk. Kalau masuk itu berarti mengarah ya. Oh, denize giriyor. Dia masuk ke laut. Ngapain tuh? Entahlah. Nomor 7, sis, kalian atau kamu, ne yapıyorsunuz, apa yang Anda lakukan? Ini ya pilihannya FD, kan gak mungkin. Kamu ke rumah, apa yang kamu lakukan? Kan gak gitu ya. Sis FD ne yapıyorsunuz, apa yang kamu lakukan? Nomor 8, kedi nefret ediyorum. Nefret ediyorum ini juga nefret etmek, itu artinya gak suka, sebel, benci gitu ya. Kedi itu artinya kucing. Nah, saya benci kucing. Ingat kalau menggambarkan perasaan yang mana? Ini ya, ada den, kedi den. Kedi den nefret ediyorum. Nomor 9, adem. Oh, ini juga nih. Ke di dari. Ya. Adem çanta koyuyor. Adem çanta itu tas, koyuyor itu meletakkan. Kalau meletakkan berarti apa? Penunjuk tempat ya, di. Adem masada çanta koyuyor. Adem nyimpen tas di meja. Nomor 10. Biz otobüs bekliyoruz. Kalau menunggu itu gimana? Ke, di, dari. Di ya, yang ini berarti. Biz durakta. Kami menunggu bus. Kami menunggu bus di Durak. Durak itu apa sih, tempat pemberhentian bus? Nomor 11. Hasan soruyor. Hasan, soru itu pertanyaan, soruyor itu bertanya. Hasan bertanya pertanyaan. Guru. Ke, di, dari, ke guru ya. Öğretmene. Hasan öğretmene soruyor. Nomor 12. O bu aralar iş bla 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 sıkılıyor. Sıkılıyor itu artinya dari kata sekelmak. Sekelmak edilgen ya, dia kalau tidak salah, nanti kita belajar. Sekelmak itu artinya bosen dari kerjaan. Nah, ini dia menggambarkan perasaan ya. Kalau menggambarkan perasaan kita pakainya ten, oh bu aralar, dia, bu aralar tuh maksudnya sekarang nowadays. İşten sıkılıyor, bosen banget sama kerjaannya dia gitu ya. Lagi bosen lah pokoknya. Terus nomor 13, annem giriyor. Kalau giriyor tuh tadi masuk itu ke ya, arah. Jadi annem eve giriyor. Annem masuk ke rumah. Nomor 14, onlar ders çalışıyor. Mereka belajar. Kalau belajar ke, di, dari, di ya. Onlar okulda ders çalışıyor. Mereka di sekolah belajar. Nomor 15. Ntar dulu. Ini dia menghalangi nih. Gimana caranya? Oh, ini nih. Gini nah. Nomor 15. Dolap kitap alıyorum. Ngambil kitab. Dolap itu lemari. Kalau ngambil ke, di, atau dari. Ngambil dari lemari ya, berarti dolaptan, yang ini yang benar. Dolaptan kitab alıyorum. Saya ngambil buku dari lemari. Gitu deh, gampang gak arkadaşlar? Gampang ya, selamat berlatih ulang, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Görüşürüz. Assalamualaikum.